Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua. Sekarang gua mau nge-review rumah makan Padang baru, tapi nggak baru banget sih. Ini udah sekitar 4 bulanan buka di Bandung, di Jalan Diponegoro. Ini katanya enak banget dan rame banget. Kali ini gua ditemenin sama teman SMA gua dan sobat gua, dan dia artis. Wih, Dani, drummer Jamrut. Kita mau makan makanan Padang. Makanan Padang. Asli daerahnya Dani ya. Dani lahir di Padang ya. Di Padang. Orang tua Padang semua, oke? Siap. Yang mau lihat, tonton video ini. Mantap. Siap, makan enak yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua mau makan lagi sama Dani. Ini teman SMA gua, dan dia sekarang udah sukses jadi Wah, ini sukses. drummer band metal terkenal Indonesia. Apa namanya kan? Band Jamrut. Nah, udah berapa tahun Dan di Jamrut? Jamrut masuk tuh dari 2008, berarti 2008 udah 13, mau 13 Iya, tahun ya. 13 Udah lama banget ya. Terus gimana sekarang kegiatan apa aja? kegiatan ya masa pandemi gini ya konser kan lagi dibatasin, bukan dibatasin. Ya, emang Maksudnya belum boleh emang belum kan? boleh. Jadi ya Virtual ya. betul virtual live streaming kayak gitu deh. Itu ngaruh nggak ke Sebenarnya sih pemasukan? kalau ya kalau diberi pemasukan sih ya ngaruh juga sih ya karena emang Tapi kan semua ya, itu betul mah ya. betul semua musisi di Indonesia Mau emang sampai kena. siapapun juga ya kena imbasnya kan. Tapi masih syukur lah, maksudnya masih ada event-event gitu Iya. meskipun ya nggak seramai kayak Sebelum pandemi lah ya. Tapi nggak seru ya kalau misalkan Iya. Wah, konser nggak ada penontonnya gitu ya, adrenalinnya beda ya. nggak bisa nahan emosi, maksudnya ya itu tadi adrenalin. Nah, sekarang kita mau makan makanan dari asal muasal Dani. Mantap. Nah, ini rumah makan Padang Merdeka. Ini ada di Jalan Diponegoro, Bandung. Ini mumpung Dani lagi di Bandung, jadi gua ajak konten. Ini kita pesen apa aja Dan? Tadi Ini Dani pesen gue apa? pesen rendang karena emang mungkin ya khas Khasnya ya. lah ya. Jadi kalau katanya kalau rendangnya enak, berarti otomatis katanya semuanya enak. Iya. Kata orang. Ini gua Soalnya juga kan tahu. memang rempah dan bumbunya itu kan, nah itu yang diujinya. Gitu. Nah, iya kan, ini yang paling inilah ya. Jadi kalau misalkan kita cobain rendangnya udah enak, otomatis semuanya pasti Ya, enak. Di sini ada rendang, ada sambal hijau, Bajunya tuh, gila mantap. Ini sambal merahnya, favorit nih, favorit. favorit. Nah ini sayur nangka. Sayur nangka, perkuah-kuahan. Nah kalau gua pesen gulai tunjang, dan sama rendang juga. Nah rendangnya ini tipikalnya agak hitam ya. Itu. Kayaknya ini mah khas Padang banget. Soalnya kalau yang udah kena efek-efek Sunda atau Jawa, dia agak coklat ya. Gitu. Nggak kayak gini banget. Oke, sekarang kita ambil nasinya dulu. Wah nasinya dulu. Nah kalau makan Padang nih biasanya nggak bisa nasinya cuma dikit ya. Wah, tapi nggak tahu kenapa ya. Baunya tambah. Pasti ya makanya. Makanya kalau Padang itu kalau dibawa pulang tuh banyak banget nasinya ya. Itu tuh yang anehnya tuh. Jadi kalau makan di tempat ya cuma segitu ya. Tapi ketika pasti kita pesen. Nah tapi ada sejarahnya, dan kalau nggak salah, kalau misalkan dulunya ya ini, pas ada yang buka rumah makan Padang itu kenapa ditambahin nasinya? Itu buat orang rumah dan. Oh. Nah jadi kayak bukan sosial, ya ada sosialnya Iya, juga iya, lah. iya, Jadi iya. yang di rumah itu jadi bisa bagi-bagi. Katanya sih begitu. Nah, Berarti jadi emang ternyata orang Padang ada tujuan juga buat sedekah. Nah gitu, jadi biar di rumah juga pada bisa mencicipi. mencicipi. Karena emang ketika udah di itu emang sih kayak bumbu dibanyakin ya kuah Iya gitu kan? kan. Nah, tapi kalau salah koreksi ya. Tapi emang harus dilestarikan sih. Iya, oke kita Oh iya. taruh ke sini. Tapi emang yang paling asik makan Padang itu emang harus pakai tangan sih. Iya dong, kalau pakai sendok, waduh, Sayang banget. pelanggaran bro. Wah gila, ada minyak-minyaknya ini yang terbaik nih. Gimana? Waduh, bumbunya enak banget. Lekoh banget ini. Karena kita kasih gulai dikit.
Yes. Biar nggak terlalu becek. Nah, Kalau terlalu becek iya. nanti Emang ada yang kacau. tipikal, ada yang dia suka banjir. Ya ya ya. Ada yang kering enak. Nah, Bener itu. kalau gue tipikal. sih semi lah, jadi Semi. antara pakai kuah tapi dikit aja gitu. Nah kalau gua senengnya pakai sambal hijau campur sambal merah. Emang gitu. Emang gitu ya? Emang Nggak, gitu. ada yang cuma suka sambal hijau Sambal doang. aja gitu. Iya, ada yang suka sambal merah doang. Kalau gua harus dicampur. Nah, ini brother sayur nangkanya ini Wah. juga harus jangan sampai lewat juga Kalau nih. ini wajib. Wajib. Jadi kalau lu makan di Padang, gua makan Padang itu pasti ada sayur nangkanya sama daun singkong ya Betul, biasanya ya. ada singkong, betul. Ada singkong. Tapi anehnya daun singkongnya nggak terlalu pahit ya kalau di mau makan Padang itu ya. Nah, tuh. Masaknya Nggak tahu benar-benar mengolahnya. juara ya. Biasanya Kalau untuk masak mah jangan diragukan lah orang-orang Padang itu. kalau Sunda kan emang ya dia sayurannya kan Ya sayuran pahit-pahit. Kalau di sana, kalau di Sunda mah memang tujuannya pahit gitu. Kayak lenca kan pahit. Betul. Daun singkongnya pahit. Kalau di sana kayaknya dimasak Mixnya lagi. sama sambal-sambal itu tuh. Sambal terasi Terasi, gitu iya, ya. kayak Wow, gitu. mantap. Oke, balik nih. Nah, ini lihat bro, penampakannya. Lihat nasinya versi apa ini? Belum makan 2 hari ini. Sama juga. Oke, kita mulai ya. Belum makan kita berbaring. Ya. Min. Coba rendangnya ada. Angkanya gini. Beuh. Seperti yang gue bilang tadi. Jadi si rendangnya ini memang udah masih khas Padang dan. Tapi gue nggak tahu ya kalau daerah Padang mana. Cuma ini beda. Dia nggak ada manis-manisnya, dia benar-benar ada pedesnya, sama rempahnya itu kenceng banget, kuat banget rempah. Dan baginya ya, ini nggak ada keras-kerasnya, nyempuk banget. Ya, iya. Terus juga tadi sayurannya dulu ya, kuahnya emang bumbunya pas, Ya, rempahnya udah rempahnya pas banget. ya. Terus juga emang ya memang Padang, maksudnya bumbu Padang memang, tapi disesuaikan masih Nggak terlalu pedes lah. nggak terlalu pedas kayak gitu. Dan rendangnya juga bener tadi yang brother bilang, ini emang Padang khas banget ini. Ya kan, masih Padang lah ya. Terus juga, nah ini biasanya kan ada tuh yang dagingnya tuh agak keras Keras, gitu. ya. Jadi ya nggak gimana mah. Ya kalau ini nggak oke, pas. masih oke, bukan lembek ya, tapi oke lah. Makan guys. Tuh. Udah pakai sambal hijau sama sambal merahnya makin gile ini, makin gila. Ya sambalnya gurih ya, ada gurihnya, ya, tapi pedas juga. Iya. Tapi memang kalau makan Padang itu memang harus bercampur semua dulu ya. Jadi Benar kayak- nggak sih? Ngeliatnya tuh kayak aduh kayak nggak nafsu, tapi Iya. lu udah makan pasti nambah. Jadi harus dicampur. Jadi rendangnya nyampur ke nasi, sambal Betul. hijaunya nyampur ke nasi, Betul. sambal merah nyampur ke nasi ya. Itulah kenikmatan makanan Padang. Mantep bro. Mantap. Karena gua ambil kikil. Kita coba kikilnya ya. Kikil tuh juga pasti di Padang itu ya. Kikil, kalau nggak sama apa sih? Cincang. Nah, cincang ayam pop lah ya. Empok. Gimana bro? Wah, kikilnya sih gila sih. Empuk habis. Empuk. Kuahnya? Kuahnya Bumbu gulanya tetap masih ngeresep dia di situ. ngerasa banget. Terus si rempah-rempahnya lagi-lagi kuat banget. Memang kuncinya di situ kali ya. Iya. Ya kayak India kali ya, India kan rempahnya gila tuh. Kayak Melayu-Melayu gitu kan. Bumbunya harus Dengar juga rempah-rempah ada yang khusus. Ya kayak bumbu masakan Padang ini ada yang Ah. khusus. Emang dia Di Padang ya? Mahal juga loh. Ada yang mahalnya loh bumbu itu. apa gitu ya namanya, lupa. Biasanya tuh kalau nggak di Kapulaga, kalau nggak di lawang apa yang kayak bintang 5 itu apa seperti Yang kecil, yang kecil itu, itu udah pasti harus ada itu. Benar. Tuh kalau udah nyampur-nyampur gini bro, ini kenikmatan yang hakiki ya gini nih. Begitu jarang kali ya orang yang nggak suka Padang. Ya jarang lah ya Jarang sih. yang nggak suka makanan Padang gitu. Ada tapi kayaknya kalau teman-teman kalau diajak makan Padang itu Iya. hayu-hayu aja ya.
Tuh kan, nasinya nggak terasa udah habis. Bro, berantakan sih kelihatannya, tapi justru yang nikmat yang kayak gini ya. Iya. Tapi kalau nggak tahu sih ya, kalau lagi orang ada yang, wah gue lagi diet nih, secara ini kan Santan. santan semua. Ya, Ya. ya. Oh no. Iya, bukannya ini sih, cuman ya nggak apa-apa lah, seminggu sekali Iya. gitu. Ya, Ya kalau nggak seminggu sekali, 2 minggu sekali. tapi kalau gue mah seminggu beberapa kali, soalnya di rumah juga. Masak ini ya. Iya, ibu masaknya ini gitu. Jadi emang udah nggak aneh persantenan itu. Iya. Tapi sehat-sehat aja tuh kalau Padang. Iya. Kayaknya nasinya kita Aja. tambah dikit. Indonesia ini emang luar biasa ya. Ini Padang ini makanan terenak di dunia loh. Iya. Surveinya Sudah ada loh. betul. Nah kalau kesini, saran gue ya rendangnya wajib ya. Selebihnya lo terserah deh. Terus si sambal hijaunya juga nggak terlalu pedas. Terus tapi juga lumayan ukuran dagingnya besar juga, maksudnya Ah, ya. pas gitu. Motongnya Ini mungkin juga nggak bisa habis sampai tambah nasi 2. Iya. Itu si bumbunya ngasihnya juga nggak pelit ya. Bro lihat bro, ludes bro. Wah, luar biasa. Dan nikmatnya, bumbu ini mantap. Tapi kalau di jadi kan Jakarta lah ya banyaknya ya. Banyak Iya. tapi kan pagi sore ya yang enak ya. Pagi sore sih. Memang juga biasanya ya. Kalau itu memang taste-nya pedesnya ya pedes banget ya. Kalau ini kan tadi yang udah dicoba, Nggak terlalu pedas. iya dia menyesuaikan gitu. Tapi kalau pengetahuan gua mau kita makan mau makan Padang yang kecil-kecil juga, tapi enak ya Dan nih. Maksudnya mau segimanapun lu itu Apa sih kapau? Kapau. Iya, nasi kapau nasi itu kapau. daerah ya di sana ya. Jadi kalau di sana kan, kalau kita mungkin contohnya kalau kita kan kayak warteg gitu. Nah, Mereka- Tegal lah ya gitu. nah, mereka kapau. Kapau. Tuh Habis. akhirnya habis juga. Tinggalan gua. Gua kalau makan emang cepet. Karena memang agak rakus juga. Oke, makannya udah beres, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, Makan nikmat hari ini. luar biasa. Ini emang juara sih rasanya. Kalau ini review dari gua, kalau untuk makanannya ini enak banget. Untuk rendangnya nih ya, yang gua makan tadi, itu dagingnya empuk, tapi nggak lembek. Iya. Terus si rempah-rempahnya itu Betul. kuat banget, dan dia bumbunya nggak pelit. Iya, Jadi itu dia. nasi udah nambah berapa pun si Iya. bumbunya nggak habis-habis. Nah, itu kayaknya itu. Ya kan? Ya memang pentingnya di bumbu kan. Ya kan kita mah nggak penting di Nggak dagingnya sadar berapa sebenarnya. gitu. Iya, ada loh yang pelit, ya kan beberapa lah. Terus untuk gulai tunjangnya dia nggak bau, terus si kuahnya kental, Iya. jadi kelihatan banget lah kalau dia rempahnya nggak main-main. Untuk rasanya gurih dan ada sedikit pedas, Iya. sedikit banget pedas lah ya. Menyesuaikan. Cuma dia cenderung lebih ke gurih ya kalau ayam Iya, betul, gulai-gulayan gurih. gitu ya. Nah, yang Dani tadi gimana? Menurut Dani gimana tadi Ya, sama rendang tadi sama kan. sayur nangka? Iya, gue kan tadi nyobain rendang. Ya, tadi yang dibilang sama brother emang dagingnya empuk, tapi dia nggak empuknya bukan empuk Lembek cuman gitu empuk ya. lembek gitu. Jadi emang pas gitu, pas dikunyah itu ya pas gitu. Biasanya ada yang nyangkut tuh kan. Iya. Pernah nggak makan rendang atau gimana? Ya daging gitu ya, nyangkut. Jadi nggak tahu, intinya masih rendangnya enak, bumbunya pas. Karena gue emang orang Padang kan lidah pedes. Iya. Nah, pas nyoba ini emang ya dia emang tes nggak terlalu pedes, tapi ada gitu. Ada. Pedes ininya lah, pedes apa ya, mungkin pedes rempah-rempah itu tadi ya, bumbunya gitu. Terus percabeannya, cabai merah, cabai hijaunya, sambalnya itu Mantap. langsung Ya, dimakan. untuk sambal merah sambal Iya. hijaunya dia cocok banget nyampurnya. Betul, Dia nggak betul. terlalu pedas banget ya. Iya. Tapi enak. Iya, sama kuah nangkanya jadi Ah. juga nangkanya enak juga, nggak terlalu keras, empuk juga dia. Ya Kuahnya juga. sayur-sayurannya kayaknya pas, pokoknya pas. Nah, untuk harga tadi itu. rendang yang tadi kita itu satunya 21.500. Rendang sapi merdeka di menu ini. Oh, namanya rendang sapi merdeka. Karena namanya Padang Merdeka jadi ada unsur-unsur merdekanya. Untuk kikil gulai yang gua makan tadi 22.500. Untuk sayur nangka tadi dan itu Nah itu dia. 13.800. Nggak terlalu mahal sih ya. Cuma nggak murah juga.
ya kan ya. Iya, betul. Dia masih ada di tengah-tengah lah, jadi dia nggak terlalu mahal dan nggak murah juga. Cuma untuk kayak tempatnya, lo dapat kenyamanan tempatnya, lo dapat, iya kan, luasnya tempatnya, makanan enak, worth it lah menurut gua. Benar-benar di tengah kota juga. Nah, di tengah kota di Penegoro tuh dekat-dekat Dago lah kalau di Bandung. Nah, untuk yang harga-harga yang lainnya tadi gua udah shoot juga, nanti lo bisa lihat-lihat. Jadi banyak banget, ada ayam pop, ada ayam bule, ayam tuturaga, ayam goreng merdeka, oh banyak banget lah macam-macamnya. Mungkin ada sekitar 50 menu lebih lah ya di sini. Lebih. Nah, dan untuk rencana ke depan mau apa dan Rencana apa ini kesibukan Jamrud? Kalau Jamrud sendiri sih, alhamdulillah Januari kemarin kita baru rilis album. Tapi bisa dikatakan tuh album single? tertunda. Enggak, album full. Tapi album tertunda berapa tahun tuh bikin album itu? Karena emang harusnya tuh 2 tahun ke belakang itu sekitar 2 tahun lah. Setahun 2 tahun ke belakang itu harusnya udah rilis. Karena kesibukan masing-masing. Ya, kesibukan band juga. Kita kan setiap weekend sebelum pandemi ya. Oh, dulu konser apa inilah. Jadi albumnya nggak terlalu dipikirin lah gitu ya. Nah, udah Januari ini sudah keluar, tetapi kita ada album baru, album fresh banget, maksudnya album baru banget gitu. Kalau kemarin kan yang tertunda, ini nanti ada album terbaru banget. Ya. Oh, jadi ngeluarin 2 nih? Ngeluarin 2 sebenarnya. Rencananya itu biasa kan Jamrud itu kalau kita bikin album itu biasanya pas di bulan Ramadan. Jadi berpuasa juga, ya puasa udah pasti ya Ramadan. Tapi nggak ngeluarin lagu religi nggak? Dulu sempet, tapi bukan religi kayak ini lebih ke umum gitu. Bukan Opik, bukan kayak Arman gitu loh, ya gitu-gitu. Nah, jadi kayak versi ya semi akustik gitu juga gitu. Nah, kita sih yang baru ini bakal nanti yang terbaru banget sih ya itu puasa nanti kita album yang kedua ini. Ya, kita masuk. Jadi yang Januari kemarin itu album tertunda. Ya. Yang puasa ini album baru benar. Album baru benar. Kurang lebih itu ada sekitar 10 lagu. Yang baru. Yang baru. tertunda berapa lagu? Yang tertunda itu juga 10 lagu juga sih. Berarti total ada 20 lagu baru ya. Itu paling favorit Jamrud didengerin sama sudah pasti sih Selamat Ulang Tahun. Oh, itu mah di mana-mana, itu mah di tempat kalau ada yang ulang tahun. Iya. Pasti itu di stylenya, udah pasti. Itu lagu kedua Selamat, pertamanya itu ya. Iya. Keduanya nah, justru ini. Justru itu ya. Nah, jadi kalau misalkan gua kalau di tempat makan mana gitu ya, dengerin orang tuh yang ulang tahun dikasih kue tuh pasti lagunya Jamrud. Yang selamat ulang tahun itu hari ini. Karena dia cheerful yang jadi semangat gitu. Kalau selamat itu kan ya biasa aja. Kalau kan itu hari tetet gitu kan. Jadi kita ngerayainnya tuh semangat. Gitu. Ya, nah, yang kedua apa? Kedua paling yang Pelangi di Matamu. Oke. Pelangi di Matamu. Itu si legend ya. Surti Tejo. Surti Tejo banyak. Itu banyak banget itu. Itu kalau kita di konser tuh orang udah teriak-teriak. Padahal belum main aja kita udah teriak-teriak. Surti Tejo. Itu berakit-rakit itu juga. Itu banyak juga. Itu udah ya. Tapi lagu-lagu itu tuh sebenarnya lagu-lagu yang menemani kita ya, dan sebelum lo di Jamrud itu emang kita sering lagu dengerin itu. Terus tiba-tiba lo ada di bagian itu gimana dan perasaan lo lah? Ngimpi sebenarnya. Iya kan, maksudnya kayak misalkan gua kecilnya dengerin lagu Silon Seven, ya kan tiba-tiba gua jadi drummernya kan, wow gitu loh. Ngerti gak sih? Betul. Apa ya, pasti ada yang ini tuh band yang gua dulu dengerin loh. Ngerti gak sih? Yang gua liat di TV, yang gua dengerin setiap di kamar apa gitu. Iya, tiba-tiba lu juga, ya mainin juga, nggak taunya kan? Tiba-tiba lu jadi bagian, bukan lagi kru lah. Jadi bagian band itu kan luar biasa. Kalau jadi kru mah ya bangga juga, tapi maksudnya ya perasaannya beda lah. Ini kan bener-bener anggotanya gitu beda. Jadi emang waktu itu apa sih? Kan emang waktu kan prosesnya audisi. Jadi dia tuh buka audisi, bukan manggil. Jadi enggak, jadi gini. Ya kan Dani itu dulu yang cerita sebenarnya yang itu loh. Betul, dulu yang kontes drum, menang kan juara 1. 2004 itu kontes rock se-Indonesia. Alhamdulillahnya juara pertama. Dulu bandnya Mujizat. Nah, jadi drummer terbaik juga kan? Kebetulan pas acara itu memang satu label dari sama Jamrud gitu. Lok Zelebor itu tadi Pak Long. Ya, jadi ketika Pak Long bikin acara, kita pasti ikut. Ya, kita kayak band pembuka. Betul, band pembuka. Kan mau nggak mau kan kita ya kenal lah ya, di satu panggung. Tapi cuma kenal. Betul, cuma kenal aja. Nah, setelah itu band gue yang Mujizat jalan, Jamrud juga jalan. Nah, pokoknya waktu tahun 2007 gitu, 2006 dapat kabar kalau
Mas Krisyanto nih, Keluar Mas ya? Krisyanto keluar. Itu masih percaya nggak percaya, keluar nggak kenapa gitu kan? Ya ternyata beliau Karena nyawanya juga loh itu. Betul. Suaranya khas banget Iya, loh. di situ. Nah setelah itu juga berapa bulan kemudian menyusul Drama. iya dramanya Mas Herman ya? Mas Herman, ya, Kang Herman keluar. Nah ketika itu manajemen itu Jamrut sendiri itu lagi bikin album juga, album baru. Jadi Pas ditinggal itu lagi bikin album. Walah, berarti kacau dong. Udah ada konsep, udah kacau banget. Maksudnya Ya kosong lah ya kosong. jadinya kan. Nah, mau nggak mau kan dari manajemen kan ditekan, ayo gimana ini vokal dan Jadi dia cari auditional dulu. betul. Oh. Yang dikenal-kenalnya lah gitu. Tadinya kan mau di Open audisi gitu. kayak gitu. Tapi ternyata udahlah yang ininya aja lah, yang dikenal-kenal gitu. Nah saya dikontak sama manajemen Coba. Nah dicoba audisi. Ya itu Mbak. Berapa orang tuh Dan untuk yang mengisi posisi itu Jamrut? banyak dan senior semua. Kalau senior. vokalis itu siapa? Yang baru tuh Digantiin Chris. namanya Donald. Nah, iya. Donald gitu. Nah jadi ya vokal apa? Audisi vokal, drum, dan gitar. Ya. Jadi ada tambahan gitar. Itu sekitar seminggu lah kurang lebih. Gua nerima kabarnya, gua diterima gitu. Nah pas diterima, udah itu langsung foto, bukan foto, jadi Langsung foto album? bukan, jadi ngisi yang musik yang mau album yang mau dikeluarin gitu. Jadi langsung ditodong itu gitu. Dan yang lucunya lagi, ya lo bayangin aja gitu, band pernah dibawain, dengerin lah kita ya. Terus wah ini mau udah pasti legend lah ya. Ya gitu. lah, Jamrut. Gue pertama kali main sama Jamrut udah dapet langsung di lapangan di Kedosono itu di Jogja. Bola ya? Lapangan bola. Dan maksudnya Ya kapasitas. udah nggak nanggung Ya, nonton tuh udah ribuan lah ya, ribuan, puluhan ribu udah. kali ya. Itu gila yang namanya gugup benar. Ya gue Iya nah, pertama gua kali kan. pertama kali. Tapi kan konser sering. Konser tapi sebanyak itu. Iya, itu baru pertama kali. Ya gue kan latihan kan karena menyesuaikan latihan. Ya gue kira wah gue aman lah ini. Nggak taunya pas dia ya itu panggung besar, penonton ribuan gitu kan. Dan mereka udah inilah gitu Beda ya. Jadi pengen tahu nih, euforianya. ini pengen lihat nih, ini player yang baru siapa aja. Jadi udah otomatis sudah kayak wah gila. Udah Tapi kayak- sebenarnya nggak banyak tekanan banget ya kalau untuk drummer ya. Enggak. Kalau vokalis pasti Betul, wah tekanan gila-gilaan isinya. ditekannya gitu kan. Wah ini mah jelek apa inilah ya kan. Betul. Ya itulah. Tapi setelah itu langsung gabung atau additional dulu? Oh sudah langsung jadi member karena kan Langsung ya? iya, Kan biasanya kalau band lain kan iya lu jadi additional dulu berapa tahun, Betul, dilihat dulu, terus baru lu jadi band tetap. langsung member karena kan kita juga masuk juga di album itu gitu. Oh, Kalau misalkan iya, album iya. Sona kan otomatis Nggak ada nama, nggak ada Cuma covernya ya, itu nggak ada aja. cover kan? ada cover emang udah masuk di cover itu gitu. Nah udah dari situ perjalanan kita dengan personil yang baru, vokal baru kurang lebih 3 tahun lah, pro kontra di jam itu ada pro kontra sama ini sih fans. Fansnya kan Jammers kan Jammers. Nah setelah 3 tahun baru Mulai mungkin ya nerima lah ya. mungkin dari enggak gini dari mungkin ya dari manajemen dulu Luxelbor ada kayak apa ya sama Mas Kris gitu, ayo dong, jadi kayak Mas Kris tuh jadi kayak bintang tamu gitu. Oh, masih waktu kayak Ari Lasso sekarang lah ya. kita dulu dipertemuin di acara TV apa gue lupa lagi, Inbox nggak tahu dasar Sama Mas Kris ini. iya dulu Setelah keluar. iya jadi kayak bintang tamu loh kan, bukan jadi kayak bukan collabs apa ya, featuring Featuring ya. bawain lagu itu Ya kayak Dewa sekarang kan. Ya, Featuring nah, Once, setelah itu, featuring Ari Lasso. dari situ ya makin banyak ininya apa namanya Yang seneng, yang suka lah betul. ya. Nah, sempet loh Jamrut itu 2 vokal. Sempet? Iya. Bukan kok kayak Linkin Park ya zaman dulu ya. 2 vokal. Jadi Mas Krisyanto itu main lagu-lagu yang lama. Donald ini. Donald ini bawa lagu yang baru kan lagu baru juga. Tapi ya gitu, tetap masih pro kontra. Jadi Jamrut tuh kayak dia jadi ngeblok. Jadi Jamrut Ada yang baru bagiannya. sama Jamrut lama gitu. Iya. Jadi kepecah ya. Iya, dan akhirnya selama beberapa bulan dari situ udah jadi vokalis berdua itu Donald mengundurkan diri. Mengundurkan diri Iya. bukan dikeluarkan ya. Dikeluarkan itu. Enak itu berbicara tuh memang enak. Ngomentarin jelek, komentarin pedes tuh enak. Cuman kalau gue sih nggak mau ambil bagian dari situ. Maksudnya ya gue nggak mau mencaci orang, bilang ini suka nggak suka, karena ya kembali lagi kayak Dan emang benar ada proses segala sesuatunya itu. Ya kayak benar. tadi pemain sepak bola itu kan prosesnya benar-benar. kan dia nggak gila. tahu dulunya Nah, culunnya gua juga gimana sama ya prosesnya kan? juga. Kalau gue kan tahu lo dulunya gimana ya kan.
semua orang bakal apa ya, bakal lebih menghargai kalau ya dia tahu prosesnya gitu loh. Kalau misalkan cuma yang kayak viral tiba-tiba dia kan bisa ngomong jorok, ngomong kasar apa viral tiba-tiba atau seksi-seksi yang gitu-gitu ya itu mah kan lama. Bukan gua doain ya maksudnya tapi yang cara-cara gitu udah nggak nggak akan lama lah. Tapi mungkin soon gua bakalan gua ke Jakarta udah, Puncak udah, mungkin mau ke Lampung, ke Jawa, keliling-keliling lah nanti kalau udah ada waktunya setelah pandemi ini. Karena ini pandemi luar biasa udah setahun ini gila sih. Kalau bisa ya Benar-benar bikin rencana tuh agak-agak meleset banyak, bukan agak lagi. Iya kan? Banyak sih. Ya tapi semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah. Dan ya bisa berkarya terus dan ini juga sukses sama band-bandnya. Mungkin nanti di video lain kita bakalan bareng Dani lagi. Mumpung Dani ada di Bandung. Kalau nggak ada di Bandung kan susah lagi. Oke, paling gitu aja deh nih. sip. Oke, yang lain jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.